Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, bagaimana kabarnya Ananda hari ini semuanya? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat serta baik-baik saja. Baiklah, hari ini sebelum memulai pelajaran seperti biasa, saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang pertama yaitu bermain peran. Nah, dari katanya bermain, tentu Ananda sudah tahu kan apa itu arti bermain? Ya, bermain itu melakukan sesuatu hal yang menyenangkan. Sama saja halnya dengan bermain peran. Bermain peran merupakan suatu permainan, di mana pemainnya memainkan atau memperagakan peran suatu karakter dalam cerita. Contohnya, misalnya anak-anak kelas 3B memainkan peran cerita bawang merah dan bawang putih. Di sana nanti anak-anak kelas 3B akan berperan sebagai tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Misalnya Karisa menjadi bawang putihnya, terus Balkis menjadi bawang merah. Ada lagi yang menjadi ibu tiri dan jadi ayahnya bawang putih dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut permainan peran. Bermain peran dapat dilakukan untuk sebuah drama ataupun percakapan singkat. Dalam bermain peran ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mau tahu apa saja? Kita perhatikan pada papan tulis di sebelah. Ya. Yang pertama adalah kenali tokoh dan karakternya. Kemudian, yang kedua, hafalkan percakapannya. Yang ketiga, siapkan properti atau alat-alat yang diperlukan. Dan yang terakhir, ucapkan dialog atau percakapan. Dan yang terakhir, ucapkan dialog atau percakapan dengan suara yang lantang dan percaya diri. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bermain peran. Pelajaran selanjutnya yaitu tentang berdoa. Nah, sudah tahu kan apa itu berdoa? Adapun hadis tentang berdoa yaitu ad-du'a'u sila mu'min, yang artinya doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Nah, berdoa merupakan salah satu rasa syukur kita kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kalau kita belajar rasa syukur dengan cara berterima kasih, hari ini kita akan belajar tentang berdoa. Berdoa biasanya berisi tentang kebaikan-kebaikan. Nah, jadi kita tidak boleh mendoakan orang dengan sesuatu yang jelek. Karena ada perumpamaan bahwa doa yang jelek atau doa yang baik itu akan kembali kepada kita. Jadi kalau kita berdoa yang jelek, maka itu akan kembali kepada kita. Misalnya kita melihat ada orang jalan ya, terus kita berdoa, semoga orang itu jatuh ya Allah. Nah, tidak boleh. Nanti tiba-tiba ketika kita berjalan, kita yang akan terjatuh. Sebaiknya kita mendoakan orang dengan cara yang baik, yaitu berisi tentang kebaikan. Misalnya kita mendoakan orang yang sudah mendapatkan musibah. Ya Allah, semoga musibahnya segera Engkau angkat ya Allah. Berilah dia ketabahan. Nah, itu baru boleh mendoakannya. Kita juga bisa berdoa untuk diri kita sendiri. Selain berdoa untuk diri kita sendiri, kita juga bisa mendoakan orang lain. Misalnya, orang tua kita doakan, ya Allah berilah orang tuaku kesehatan, selalu jagalah mereka seperti mereka menjagaku. Nah, atau juga bisa mendoakan orang lain yang sedang sakit. Orang yang kita jenguk, kita doakan orang sakit tersebut. Kita jengukkan ke rumahnya atau tidak kita jenguk, bisa juga kita doakan. Ya Allah, angkatlah penyakitnya, ya Allah, berilah dia kesembuhan, semoga dia dapat bersama kami kembali. Nah, itu salah satu contoh untuk mendoakan orang lain. Dengan berdoa, kita akan hidup bahagia. Kenapa? Karena jika kita berdoa, itu kan harus berisi tentang kebaikan. Jadi bila doanya kembali kepada kita atau kita melihat orang lain senang, tentu pastinya hati kita akan kembali menjadi senang dan bahagia. Selanjutnya kita akan belajar menyelesaikan soal cerita
penjumlahan dengan sifat-sifat pertukaran. Ananda dapat lihat pada buku halaman 26, soal nomor 3, ada soal, kakek sedang memanen jambu di kebun. Nina dan Adi ikut membantu kakek. Nina mengumpulkan 175 buah jambu, sedangkan Adi 140 buah jambu. Ayah dan ibu juga membantu kakek. Ibu memetik 140 buah jambu, sedangkan ayah 175 jambu. Pertanyaannya, A. Berapakah jumlah yang dikumpulkan Nina dan Adi? B. Berapa jumlah jambu yang dikumpulkan ibu dan ayah? Dan C. Buatlah bentuk penjumlahan dengan sifat pertukaran berdasarkan soal di atas. Baiklah, untuk soal yang A, langsung saja kita tulis Nina mengumpulkan 175. Berarti 175 ditambah Adi 140 buah jambu ditambah 140 buah jambu sama dengan titik-titik. Kita cari di sini 175 ditambah 140 sama dengan 5 ditambah 0, 5, 7 ditambah 4, 11, simpan di 1 di atas, dan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 315. Jadi 175 tambah 140 sama dengan 315. Soal B. Jumlah yang dikumpulkan ibu. Ibu mengumpulkan sebanyak 140 buah. Ditambah ayah mengumpulkan 175. Sama dengan titik-titik. Kita cari lagi hasilnya. 140 ditambah 175. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 4 ditambah 7 sama dengan 11, tambah 1 di atas, 1 tambah 1 tambah 1, 315. Jadi hasilnya sama 315. Buatlah bentuk penjumlahan dengan sifat pertukaran berdasarkan soal di atas. Nah, karena ini sama jawabannya, jadi bisa dibuat soal dengan sifat pertukaran. Langsung saja kita tulis. Jadi 175 ditambah 140 sama dengan 140 ditambah 175. Dapat kita tulis juga di bawahnya hasilnya. 315 sama dengan 315. Nah, jadi seperti ini. Insya Allah dapat dimengerti ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa hari ini akan ada tugas menulis. Nanti Ibu lampirkan soal-soalnya. Dan besok kita akan ulangan. Ya, jangan lupa. Jadi untuk mengakhiri pelajaran hari ini, seperti biasa, say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.